Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, Tambuk 08320190145. Saya akan memaparkan tugas pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pengabdian pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha budidaya tanaman kangkung di Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenren Rapang. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di Indonesia sampai saat ini. Walaupun negara Indonesia merupakan negara agraris, namun sebagian besar petaninya termasuk petani kecil. Petani yang termasuk dalam golongan ini biasanya hanya memiliki lahan pertanian yang terbatas dan modal yang tidak cukup besar, sehingga hasil pertanian yang diperoleh dari usaha taninya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Diketahui pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup di kesejahteraan masyarakat tani, apalagi sebagian besar kebanyakan penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat pedesaan dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas usaha tani. Pertanian juga menjadi salah satu sektor mata pencarian utama masyarakat Indonesia. Pertanian juga memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun industri. Pertanian sendiri terdiri dari beberapa sektor, yaitu perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura. Umumnya petani di Indonesia adalah petani rakyat atau petani kecil yang hanya memiliki modal terbatas dalam usaha tani. Salah satu sektor pertanian yang memungkinkan untuk dikelola oleh petani dengan keterbatasan modal adalah subsektor hortikultura. Tanaman yang termasuk ke dalam hortikultura yaitu tanaman obat-obat atau biofarmaka, tanaman hias, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Tanaman hortikultura yang merupakan komoditi unggulan dalam agribisnis adalah sayuran. Sayuran secara ekonomis memiliki nilai tambah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan kesejahteraan apabila dikelola dengan baik. Sayuran mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga cukup potensi untuk dijadikan peluang usaha. Tanaman sayuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu sayuran semusim, sayuran tahunan. Sayuran semusim seperti selada, bayam, kangkung, kentang, dan buncis. Sedangkan sayuran seperti jengkol, melinjo, dan petai juga merupakan tanaman sayuran hortikultura. Pekarangan adalah sebidang tanah yang terletak langsung di sekitar rumah tinggal. Kebanyakan berpagar keliling dan memiliki batas-batas yang jelas. Ditanami dengan satu atau berbagai jenis tanaman yang digunakan untuk keperluan sehari-hari atau diperdagangkan. Pekarangan merupakan lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif, terutama pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi bagi pemiliknya. Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk penanaman berbagai jenis tanaman seperti tanaman pengganti makanan pokok, tanaman hias, obat, dan lain-lain. Penataan tanaman ini di pekarangan dapat dilakukan sedemikian rupa. Keterbatasan lahan bukanlah hal yang menjadi hambatan untuk mengaktualkan potensi nilai ekonomi yang dimiliki lahan tersebut. Dioptimalkan untuk ditanami tanaman-tanaman dengan nilai ekonomi jual yang tinggi, seperti tanaman pangan berupa sayuran kangkung, sayuran sawi. Namun, sayuran kangkung dibudidayakan di Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenren Rapang. Itulah tadi beberapa penjelasan mengapa di Desa Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenren lebih memilih tanaman hortikultura kangkung untuk dibudidayakan, karena tanaman hortikultura kangkung dapat mudah tumbuh dan dapat memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah, dan dapat mengefektifkan waktu sang pemilik untuk dapat membudidayakannya, dapat memeliharanya seperti menyiram dan
mengendalikannya dari hama dan penyakit. Mungkin itulah penjelasan yang sempat saya berikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.